Kemudian setelah dipenuhi 1 bulan penuh, kita berbuat apa yang kita harus kita perbaiki? Tentunya akhlak budi seperti kita harus berusaha itu perbaiki diri, dan jangan sampai akhlak seperti perkataan, ucapan, karena selamatnya atau ucapan manusia itu tergantung lidah kita. Selamatul insan bisi lisan, itu selamatnya manusia tergantung lidah kita. Bagaimana lidah kita untuk cara bicara? Apakah kita akan bicara seenaknya? Apakah kita akan mengubah hawa nafsu kita? Tentunya kita tentang hawa nafsu yang mengajak atau membuat permusuhan. Jadi inilah Allah. Kemudian bagaimana sekarang di rumah tangga misalnya harga misalnya melambung tinggi, kadang-kadang tidak terjangkau harga itu oleh orang yang miskin atau orang yang tidak mampu. Kemudian bagaimana ikhtiarnya untuk berusaha itu supaya kita keluar dari kemiskinan, supaya kita keluar dari kesusahan di dalam rumah tangga berdiri kita. Kita adalah hanya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ayat 40, innani anallah la ilaha illa huwa na'budu wa aqimi sholata li. Sesungguhnya aku ni Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang hendak bersekutu selain aku. Maka sudah aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan semuanya adalah milik Allah, dan semua Allah saja, dan kita jangan sampai yaitu salah jalan, mengambil jalan yang kiranya dimurkai Allah, atau termasuk cari kesugihan, atau termasuk jalan cari perlaris, atau cari dengan kesugihan dan sebagainya sejenisnya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena termasuk itu musyrik yang kiranya itu mempersekutukan Allah, memperjualkan. Kemudian bagaimana Allah caranya memberi rezeki manusia itu? Ya, Allah beri rezeki caranya dengan berbeda-beda. Dalam surat Al-Isra ayat 30, inna rabbaka yarzuqu liman yasha'u wa huwa qadir. Sesungguhnya Allah itu, ya, sesungguhnya Tuhanmu atau Tuhan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan juga membatasi rezeki siapa yang dikehendaki. Makanya kita jangan suka malu, ya Allah kenapa dengan segini? Jangan, semua rezeki bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar kita jalan menuju hidayah atau mustaqim yang benar. Kemudian bagaimana yang harta dia berkah? Yaitu harta yang tidak berkah tentunya yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang bisa dari yang haram. Yang haram itu gini ya, misalnya dapat judi atau gaple, pakai uang atau taruhan dan sebagainya, itu dimakan ada haram. Kalau melihat temannya kita atau orang lain kita bersama mereka itu pernah gitu menang misalnya, dia takdir dari mana? Dari judi dapatnya, dari apa dia pun gaple dan sebagainya taruhan, itu udah haram, jadi makan, nggak mau saya haram. Terang-terangan itu terjadi pada saya gitu ya, yang memberikan jadi yang judi itu lebih tua, jangan dulu tapi saya menolak. Kenapa kamu tidak mau pak? Itu nggak jalan nggak baik. Kita tolak dengan terang-terangan. Kenapa? Katakan yang benar itu benar, yang salah itu harus salahkan itu. Tegakkan benar di mana? Diri kita, keluarga kita, termasuk supaya sampai ke yaitu ditegakkan sampai pengadilan, sampai dengan adil-adilnya dengan tugas masing-masing tentunya. Jadi inilah kita Allah. Kemudian bagaimana orang yang misalnya anaknya 25 dan 11 takut kemiskinan. Itu dilanjutkan lagi, yaitu surat Al-Isra tadi ayat 31. Wala taqulu awadatum fasyata inak inana mudakum dan mahil. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kata Allah. Kamilah yang akan memberi rezeki pada kamu dan juga kepada mereka. Membunuh anak adalah suatu dosa besar, itu kata Allah SWT. Jadi membunuh manusia itu boleh tidak? Ya boleh, tapi lewat pengadilan. Putusan pengadilan punya salah tadi narkoba atau misalnya yang lainnya, atau termasuk korupsi yang mesti tidak sedikit, itu yang memutuskan pengadilan membunuh boleh. Tapi kalau manusia nggak boleh membunuh, maling misalnya atau orang di jalan misalnya, termasuk tawuran misalnya membunuh, itu dosa besar. Pasti dari bagaimana dijaminkan selesaikan ada masalah itu kan semuanya bisa jamin. Jadi rahimahullah, semua masalah bisa dijaminkan kalau benar-benar itu milik Allah.
Kalau hanya dulu nafsu ya udah dulu nafsu semuanya didapat. Jadi itulah Allah. Kita harus memelihara yaitu keimanan kita, iman takwa, maka takwa ada bagi warasamatuna ilawan. Bertakwalah kamu semuanya. Ya, takwa yaitu bertakwalah kamu semuanya. Janganlah kamu sekali berani mati kita dikatakan Islam kan. Jadi kita semua disuruh Allah Subhanahu wa taala kita tidak sekali mati, kecuali dengan sholat. Islam itu apa sih? Islam itu kita baca hurufnya itu kan dari 5 huruf. Islam, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah itu waktu yang apa ngaku agama Islam, tapi dia itu sholat. Kalau ditinggalkan sholat waktu di mana? Di masjid sholatnya. Yang laki-laki tentunya bisa di masjid, kecuali kalau apa sakit itu namanya ada rusak atau lukas itu pengampunan atau termasuk diberi kemudahan yang sakit. Kalau nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, sambil duduk. Sambil duduk nggak bisa, yaitu sambil berbaring. Ya, sambil duduk berbaring. Bagaimana ya? Itu kalau misalnya kena air sakit kan ya tayamum. Pernah saya sakit kan lama tuh sampai setahun lebih itu. Tapi nggak sholat ya, sholat. Saya itu tayamum. Jadi tayamum jangan makan tembok. Kita dengan telapaknya pegang ke telapak tangan itu, kemudian ke muka, hingga ke muka, telapakkan ke tembok lagi ke tangan kanan kiri. Nah itu salah tiap sakit apapun alasnya tidak boleh meninggalkan sholat. Dengan apa tayamum yang kita bisa raga, kita pegang. Apa sudah kita bisa? Makanya yang pada naik haji itu umrah, kalau yang keliling atau tuak itu kalau batal ya boleh langsung tayamum pegang punya sendiri. Nah disitulah mulai keringanan, diberi rusuk namanya kemudahan keringanan orang yang sakit. Jadi punya apapun juga alasannya dari kasih tahu. Jangan kita punya alasan sakit dan misalnya tapi tidak bisa. Tetap sholat harus saja sholat. Jangan kita tinggalkan. Makanya kita semuanya dimanapun berada kita minta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bisa di tengah hutan kita pertanian bisa baca sholat atau bisa mau sholat dua atau mau satu sholat ketinggalan bisa di antara sajadah atau dengan tulisan itu boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yaitu mengasih tahu kepada semuanya yaitu bahwa orang yang yang kiranya imam sholat hamparan bumi ini tidak Allah Subhanahu wa taala. Hamparan apa bumi ini termasuk semuanya hamparan itu boleh untuk ibadahnya indah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, jangan sampai harus dari masjid dari masjid nggak sah. Iya sholat di rumah juga sah, termasuk lihat kondisinya. Nah jadi itu rahimahullah. Kemudian bagaimana kita ini menyikapi dalam kehidupan sehari-hari, ya? Kita ini jangan putus asa. Siapa yang putus asa itu adalah teman-teman setan, termasuk Iblis iblis. Inna syaitana yajri minasya minasya. Semua setan itu masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah, yaitu susu beras. Kemudian setelah masuk ke aliran darah itu, kemudian susu beras dibisik-bisikin, yaitu dibisik-bisikin. Siapa yang dibisik-bisikin? Yaitu dalam hati kita, bundang hati. Udah aja makan-makanan itu udah makan yang haram aja, nggak apa-apa dimakan, udah makan itu jauh aja, tidak boleh. Dari dunia itu aja timbangan kurang aja, kurang timbangannya tidak boleh, semuanya harus pas timbangan. Itu inilah hidup yang insya Allah kalau meninggal dunia itu semua Fatimah. Mudah-mudahan kita semuanya yaitu kesempatan ini yaitu bersama yaitu bagi yang belum yaitu melaksanakan ibadah atau melaksanakan saum juga saum berpuasa bersama hari itu hendaknya masuk waktu karena mansumah Ramadan semua akan sekali salah kami karena kita dan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan yaitu puasa dan Syawal 6 hari mereka itu seperti puasa 1 tahun selamanya. Tadi itu sudah teman-teman. Ini bagaimana dijalankan tidak sebaiknya menjalankan Ramadan dijalankan puasa Syawal. Puasa Syawal bagi yang belum syukur yang sudah menjalankan puasa Syawal tidak lagi Senin Kamis itu lebih bagus lagi. Senin Kamis kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah Senin Kamis saya senang puasa Senin Kamis kata Rasulullah. Puasa Senin Kamis itu hari Senin dan hari Kamis itu amalan-amalan saya, amalan-amalan kita semua yaitu dipersembahkan disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap hari Senin Kamis. Makanya puasa Senin Kamis.
Bukan niatnya apa? Ya, niatnya juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya doanya makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang mana? Yaitu doa yang nilainya yang baik. Wa idza sa'alaka ibadi bani qaribu ujibu da'wata da'idan fastajib li di dalam hidup. Kata Rasulullah, apabila hamba bertanya tentang aku Muhammad, kasih tahu, aku tuh dekat, aku mengabulkan semua permohonan orang yang berdoa. Apabila dia meminta padamu, hendaknya beriman kepadaku agar mereka ke jalan yang benar. Nah, itu kata Allah SWT. Jadi semuanya tidak ada susah kalau orang yang benar-benar memberangkat Islam secara kapal. Itulah semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah apa yang saya sampaikan tadi dan kutip juga, dan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua yang bermanfaatnya dan kita berubah, yaitu seperti apa itu samin al-ba'tona dan baiknya kami dengar kami taat. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina